Sekasih TVRI Stasiun Jawa Tengah. Pemirsa yang terkasih, pada awal acara kita telah mendengar instrumen Tiap Langkahku yang telah dibawakan oleh grup dari Santa Teresia Tayu Paroki. Di sana mereka sudah berlatih untuk sama-sama memainkan angklung untuk membuka acara pada sore hari ini, dan Tiap Langkahku ini membawa kita pada sebuah tema. Sebuah tema ke Yerusalem adalah visi spiritual Yesus. Kebetulan hari ini kita juga bersama-sama seluruh umat Katolik sedunia merayakan Hari Raya Minggu Palma. Tentunya ini ada hubungannya antara lagu tadi, Tiap Langkahku, dengan perjalanan Yesus yang kita elukan menuju ke Yerusalem. Nah, hari ini hadir Seorang narasumber. Ya. Selamat sore Romo Martin. Selamat sore Mbak Emma. Nama lengkapnya Romo Martin Marius Sakren MSN dari Institut Roncali Matika. Dari Salatiga, selamat datang. Ya, senang berjumpa dengan Mbak Emma, dengan Romo Ya. Heri Bernawan. Iya, baik Romo, kita kembali ke tema. Ya. Ke Yerusalem sebagai visi spiritual Yesus. Ada Yerusalem, ada visi spiritual, dan ada Yesus. Mungkin Romo bisa menjelaskan untuk visi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Emma dan selamat sore para pemirsa di rumah. Visi, tentu kita masing-masing memiliki visi itu, visi hidup paling tidak, ya. Dan visi ini kemudian yang mengarahkan kita kemana langkah kita harus diayunkan, ya, kemana kita harus pergi. Dan visi itu kita lihat sebagai tujuan dari kehidupan kita sendiri, dan diharapkan kita masing-masing memiliki itu. Dan visi ini, visi Mbak Emma, visi Romo Heri Gunawan, visi saya, dan visi kita masing-masing itu mengarahkan kehidupan kita setiap hari, ya, mengarahkan kita berbicara apa, mengarahkan bagaimana kita menjalani kehidupan setiap hari. Nah, di sana lalu visi ini bisa dilihat juga sebagai cahaya di dalam gelap yang akan menuntun kita menemukan jalan, ya, menemukan jalan yang sudah diperuntukkan bagi kita masing-masing. Dan juga Romo Heri dan Mbak Emma serta pemirsa, visi pribadi itu menjadikan hidup kita diliputi optimisme. Sebaliknya, orang akan menjadi mudah stres, ya, orang menjadi mudah putus asa ketika dia tidak mempunyai visi. Karena kalau tidak mempunyai visi itu kan sama dengan hidup ini tidak bermakna. Berarti orang harus mempunyai visi secara pribadi, Romo. Ya, Supaya secara langkahnya lebih pribadi. terarah. Betul. Seandainya tidak mempunyai visi, maka mungkin langkahnya mungkin berjalan, mungkin tetap hidup. Nah, Tapi tujuan apa yang mau dicapai kan bingung. iya. Mungkin orang Jawa bilang urip yang waton gedung itu. Iya, iya. Tapi ya jelas mau kesana. Tapi itu Romo. Betul, ya. Visi inilah yang kemudian mengarah kita. Sederhananya ya, saya mau tujuan hidup ini mau untuk apa? Ya kan? Tujuan hidup saya ini mau apa? Kalau mau menjadi orang yang baik, itu kan mempengaruhi seluruh hidup saya. Saya usahakan hal-hal yang baik. Tapi kalau tujuan hidup saya itu untuk sesuatu yang buruk, ya juga berpengaruh pada hidup saya. Maka saya harus mempunyai visi, dan diharapkan visi dan tujuan hidup kita itu sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu mempunyai visi yang positif, yang berguna bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain di sekitar saya. Nah, di situ lalu kita menemukan makna hidup. Hal yang lain yang juga penting itu bahwa visi atau tujuan hidup itu membantu kita sekalian untuk menemukan panggilan hidup saya, menemukan panggilan hidup kita masing-masing. Panggilan hidup kita untuk apa? Untuk kebaikan orang lain dan untuk kebaikan diri kita sendiri. Gitu visi, secara sederhananya begitu. Dan visi bukan bagian sekedar visi pribadi, tapi kalau kita mengkaitkan dengan tema tadi ada visi spiritual. Iya. Sebagaimana penting kita harus memiliki visi nih, spiritual.
visi spiritual ini penting. Kita kan selain sebagai manusia yang dilahirkan sebagai makhluk sosial, kita juga kemudian dilahirkan kembali sebagai seorang yang beragama. Nah, dalam konteks kita dibaptis menjadi orang Katolik. Nah, kalau menyebut Mbak Emma identitas yang ditambahkan nama baptis dan Katolik. Romo Heri apalagi ya sudah dibaptis, Romo lagi, dan sudah kekatolikannya nggak usah diragukan bahwa dia sungguh Katolik. Tetapi bagaimana Katolik itu ditampilkan di dalam kehidupan setiap hari akhirnya? Kan orang lebih lihat ke sana, bukan lagi lihat identitas Katoliknya. Nah, orang lihat di sana. Nah, kita harus punya visi yang seperti itu. Selain memiliki visi hidup kita sebagai pribadi, tapi kita juga harus menyertakan visi spiritual itu, visi spiritual kita, sehingga kita tahu kita mau menjadi orang Katolik itu orang Katolik yang seperti apa. Orang Katolik yang egois pasti bukan. Maka kita menginginkan menjadi orang Katolik yang berguna bagi masyarakat dan dunia. Misalnya, apakah kemudian visi spiritual masing-masing pribadi itu semacam bisa dikatakan impian, semacam impian mimpi setiap orang untuk mengikuti apa yang baik dari Allah atau semacam itu? jelas, sangat jelas bahwa itu mimpi-mimpi. Kita sering kan bermimpi, aku besok mau jadi ini, aku mau jadi yang seperti ini, aku mau menjadi orang yang berguna. Itu mimpi-mimpi ya, seperti mimpinya antara lain Ibu Teresa dari Kalkuta kan, dia ingin menyelamatkan orang-orang di Kalkuta yang menderita ya, lalu mimpi itu dia wujudkan di dalam tindakan. Kalau mimpi itu tidak diwujudkan dalam tindakan, mimpi itu tetap menjadi mimpi. Maka your dream will become true. Harus sampai kepada kenyataan. Dan itu juga butuh proses, butuh mengerti diri sendiri ya teman. Betul. Nah, kita bisa membuat visi, bisa membuat tujuan kita, tujuan hidup kita, kalau saya benar-benar mengenal diri saya. Untuk belajar mengenal diri saya, kemudian sampai kepada visi spiritual. Tokoh siapa yang bisa kita Ya, hari ini kita bersama dengan seluruh, seperti Romo Ipeng katakan, seluruh dunia Gereja Katolik merayakan Hari Raya Minggu Palma. Nah, Hari Raya Minggu Palma ini adalah ketika Yesus memutuskan untuk masuk ke Yerusalem. Nah, di situ dia punya visi. Untuk apa dia masuk ke Yerusalem? Iya. Kalau kita akan lanjutkan perbincangan mengenai Yesus dan visi spiritualnya di Yerusalem setelah jeda kabar berikut ini. Tetap jadi orang baik, jadi orang muslim politik itu memungkinkan tidak sih Pak sebenarnya? Mungkin saja bahwa di sana pada resiko iya, bahwa kemudian orang di politik tidak bisa sempurna 100% seperti malaikat, iya. Tapi kalau orang baik hanya menjadi penonton, maka dia menjadi penggerudu-penggerudu. Maka kalau orang baik mau masuk, dia sudah memiliki dirinya sendiri. Akankah yang satu di dalam hati dan pikirannya itu bisa dilaksanakan? Jadi bukan politiknya yang kotor. Politik selamanya adalah suci. Orang-orang baik harus ikut berpolitik agar politik itu berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak hal di Republik ini, di mana institusi-institusi demokrasi, baik itu pemerintah, legislatif ataupun yang lain, mereka ini melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang positif. Hanya seringkali ada problem komunikasi. Realitas di media itu seringkali juga berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Ini yang masyarakat juga harus pahami. Karena bad news is good news ya, betul. Goyang, 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 lakune iki gampang, goyang, goyang, lagi. Goyang, 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 lakune iki gampang,
pemirsa yang terkasih, kita akan kembali membahas pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada Romo mengenai siapa tokoh yang bisa kita anut untuk dalam pencarian spiritual ini. Kita langsung mengarahkan pandangan kita kepada tokoh yang masuk ke Yerusalem pada hari ini, yaitu Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus sendiri untuk sampai ke Yerusalem dia mempunyai visi. Untuk apa dia masuk ke Yerusalem? Dan itu dipengaruhi oleh pengenalan akan dirinya sendiri, pengetahuan akan dirinya sendiri. Dan bacaan-bacaan dalam minggu-minggu menjelang minggu Palma ini itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh mengenal dirinya, siapa dirinya. Ya, maka seperti dia katakan, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Dari Injil Yohanes bab 8 ayat 42. Atau yang lebih dekat dengan kita, dia katakan bahwa, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku ini anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa." Dan karya-karyanya nampak. Dia menyembuhkan orang sakit, ya, dia memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, itu karena apa? Jadi apakah bisa saya renungkan bahwa visi spiritual Yesus Kristus satu-satunya atau program hidup satu-satunya dari Yesus adalah melaksanakan kerjaan-kerjaan Allah itu? Betul. Ya, Ya, benar sekali Romo. dia sungguh-sungguh apa ya, tidak peduli ya. Banyaknya orang yang mendukung atau tidak, Ya. ada orang yang melawan atau tidak, ada yang menantang dia atau tidak, dia tetap setia. Contohnya hari ini kita banyak orang yang mengeluhkan Yesus, sana film David, tapi nanti visi itu akan terbuktikan ketika dia memanggul salib sendirian, Ya. dan dia setia, Ya. gitu kan, semacam itu. Jadi Ya. dia pegang terus menerus visi itu, sehingga itu kekuatan. Tapi itu puncak untuk pencapaian visinya, karena sebelum sampai ke salib, dia juga melakukan apa yang baik yang menjadi kehendak Bapa. Ya kan? Dia pergi ke sana kemari melakukan segala yang baik, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya kepadanya dan mendukung dia saja, tetapi juga kepada orang-orang yang menolak dia. Jadi cintanya universal. Ya, dan Mengenal itu diri kehendak sendiri Bapa. dalam konteksnya tadi Romo Iya. ceritakan mengenai bagaimana Yesus tetap fokus atau tetap setia kepada jalan itu kan juga berproses. Proses itu mungkin juga tidak Romo, karena Yesus juga menjalin komunikasi yang intim dengan Allah. Betul sekali. Ini salah Ya. satu cara mungkin. Ya, salah Kita satu paham cara. tentang visi spiritual dari diri kita sendiri. Dan salah satu supaya visi kita itu sungguh-sungguh, itu adalah istilah orang modern sekarang tuh gue banget ya. Supaya itu benar-benar visi saya, bukan visi orang lain gitu lah. Maka saya harus benar-benar mengenal diri saya, kemampuan saya, kelebihan saya, jangan